Capek guys. Halo semuanya, hari ini adalah H-1 keberangkatan aku untuk pergi pulang. Pergi atau pulang ya? Aku juga bingung pergi atau pulang. Besok aku bakal flight dari Samarinda ke Surabaya. Ini adalah pengalaman pertama kalinya aku lewat bandara di Samarinda. Dan kali ini aku mau pakai tes Genose sebagai persyaratan untuk perjalanan tersebut. Nah, kebetulan di Samarinda sekarang sudah ada layanan Genose di bandara. Nah, aku hari ini mau ngajakin kalian buat ngikutin perjalanan aku dari mulai pendaftaran untuk tes Genosenya sampai nanti saat tes Genosenya gimana dan hasilnya gimana. Info yang aku dapetin dari artikel orang di Google, tes Genosenya itu kalau untuk perjalanan hanya ada di Bandara APT Pranoto. Tapi sebelum itu kita harus registrasi dulu lewat online untuk mendapatkan nomor antrian dan juga slot untuk tes tersebut. Oke, setelah mendapatkan info apa yang harus dilakukan pertama kali untuk mengikuti tes Genose, pastikan dulu kita memang benar-benar dapat memenuhi syarat-syaratnya. Oke, langsung aja ini aku mau masuk ke linknya. Untuk pendaftarannya kita bisa akses genose.mediafarmapranoto.com. Nah, nanti bakal tertampil seperti ini. Aku langsung aja ke bagian form pendaftaran. Di sini nanti kita bakalan ngisi beberapa data-data yang diperlukan. Siapkan juga kode penerbangan dan jam penerbangannya. Oh ya, sekedar info, ini hanya bisa dilakukan H-1 ya. Jadi ketika besok kita mau tes, maka 1 hari sebelumnya itu kita harus melakukan pendaftaran. Hasil dari tes Genose itu hanya berlaku 1 kali 24 jam sejak hasil tes tersebut keluar. Oke, itu tadi udah selesai untuk pendaftarannya. Jadi statusnya memang belum lunas karena memang belum dibayar. Nanti kalau kita udah sampai di kliniknya, nah kita akan membayar biaya tes tersebut. Biayanya 50.000, kita bisa bayar langsung ke loketnya dan juga kita bisa bayarnya lewat transfer. Nah, kemudian hal yang paling penting nih, yang paling harus diperhatikan oleh calon peserta tes mungkin, yaitu kita nggak boleh sakit, kita nggak boleh demam, nggak boleh batuk, nggak boleh merokok 1 jam sebelum jadwal tesnya, nggak boleh makan dan nggak boleh minum selama 30 menit. Ini minuman yang berasa ya, tapi boleh minum air putih, jadi kayak puasa gitu, tapi tetap boleh minum air putih biar nggak dehidrasi. Terus juga usahakan untuk tidak memakai minyak wangi atau parfum yang baunya menyengat sehingga itu dapat mempengaruhi hasil dari tesnya. Lalu di sini ada juga keterangannya, bila terlambat datang tergantung kuota dan bisa beralih ke antigen. Nah, ini makanya aku juga agak deg-degan karena aku nggak tahu. Kalau perkiraan sih besok aku sampai di sana itu 9:30 ya. Tapi kalau misalnya bisa lewat dari 9:30, jadi ini sebenarnya masih tanda tanya juga. Oke, itu tadi untuk pendaftaran di H-1 sebelum tesnya. Dan ini kelanjutan ceritanya. Oke, kita udah sampai di bandara. Dan ini aku udah turun dari bisnya. Untuk terminalnya tuh di sebelah sana. Tapi karena aku belum tes untuk persyaratan perjalanan, jadi kita ke klinik dulu. Nih, kalau untuk yang belum daftar, bisa daftarnya tuh kesini buat scan barcode dan isi formulir. Jangan lupa pakai masker ya. Oke, aku udah selesai Genos 19, tes Genosnya. Akan aku ceritakan sedikit. Jadi tadi tuh nggak boleh record guys. Aku udah tanya ke mbaknya yang melayani, katanya nggak boleh karena ada beberapa hal yang nggak boleh direkam. Gitu. Oke, it's okay. Aku mau cerita step-stepnya ya. Jadi waktu kita datang, kita bakalan diarahkan ke ruang tunggu. Ya, kalau buat orang-orang yang baru datang yang kayak baru bingung-bingung gitu, ada tempat buat nunggu. Terus nanti ada petugas yang bakalan membantu kita buat melakukan pendaftaran. Nah, setelah itu kita diarahkan untuk pembayaran. Tapi kalau misalnya udah daftar lewat online, itu bisa langsung ke tempat yang pembayarannya. Jadi sebenarnya aku nggak perlu ngisi e-formnya, itu nggak apa-apa. Jadi ketika aku datang terus aku duduk situ, nanti baru didaftarin terus bisa. Dan nggak perlu beli jadwal. Terus selanjutnya setelah itu, setelah pembayaran, jangan lupa siapin KTP dan juga uang 50.000 buat pembayarannya. Setelah itu kita diarahkan ke bilik pengambilan sampelnya udara yang ada di tubuh kita untuk dites. Nanti dikasih kantong udaranya gitu, terus nanti kita bakalan suruh ambil napas 3 kali. Yang ketiganya nanti bakal
dihembuskan ke dalam kantong tersebut. Setelah selesai dihembuskan, nanti bakalan dimasukkan ke alatnya, terus kita nunggu gitu. Mungkin nggak sampai 10 menit hasilnya udah keluar. Nanti yang kita dapat itu berupa surat apa ya? Ya surat hasil pemeriksaan. Jadi suratnya itu tadi alhamdulillah aku negatif ya lah. Ini lagi pukul 8, belum sampai jam setengah 9. Aku udah sampai bandara, padahal pesawatku masih jam 12.50. Harusnya tadi aku berangkat agak siangan ya, karena aku parno dan takut ketinggalan. Jadi aku pilih lebih pagi. Nah, setelah hasil tes keluar yang kita dapat surat tersebut, baru kita bisa langsung pergi ke terminalnya. Terus tadi juga ada ojek, karena ini lumayan jauh. Buat teman-teman yang kayak nggak mau jalan kepanasan, ada ojeknya. Jadi ini sebenarnya masih tanda tanya juga. Besok, kok besok? Oke. Nah, dan sudah juga. Oke. Kita next ke kita bukan next. Kita oke. Ntar ya. Oke, ini untuk pendaftarannya di H-1 sebelum keberangkatan. Setelah ini aku ini H-1 sebelum gara-gara ada Neva ini aku nggak bisa konsen. Ntar, Neva jangan liatin aku. Kamu liatin yang lain aja. Maksudnya lihat ini nggak apa-apa tapi jangan liatin aku. Apa tadi ngomong apa terakhir aku? Oke. Oke.